Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salli ala rasulillahi amma ba'dah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga di tahun ini insyaallah sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha adalah sebuah hari raya yang penuh dengan peristiwa pengorbanan di masa lampau. Setidaknya jika kita melihat ke dalam Al-Quran yang bunyi ayatnya adalah watlu alaihim naba abna adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah wahai Muhammad dengan sebenar-benarnya kepada mereka semua tentang cerita daripada kedua putra Nabi Adam alaihi salam, yaitu Qabil dan Habil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterimalah salah satu dari keduanya dan ditolaklah salah satu dari keduanya. Yang diterima adalah kurbannya Habil, kemudian yang ditolak adalah kurbannya Qabil. Lalu Qabil berkata, la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Lalu dijawab oleh Habil bahwa kurban akan diterima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Hikmah yang bisa kita peroleh dari peristiwa pengorbanan yang pertama itu adalah bahwa setiap amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali didasari atas dasar ketakwaan. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Bani Israel ketika mengorbankan sapi betina berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 68. Wa idz qala liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian semua untuk mengorbankan sapi betina, maka mereka menganggap bahwa perintah Allah itu lewat Nabi Musa adalah perintah yang tidak benar, sehingga mereka mengatakan qalu atattakhiduna huzwa, apakah kamu akan menjadikan kami bahan olok-olokan? Lalu dijawab oleh Nabi Musa dengan jawaban a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah agar supaya tidak termasuk dari golongannya orang-orang yang bodoh. Lalu mereka masih meminta penjelasan akan sapi betina yang yang diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan. Maka dijawab oleh Nabi Musa, innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Sesungguhnya sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua juga tidak muda, tengah-tengah di antara itu. Faf'alu ma tu'marun, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Hikmah yang bisa kita peroleh dari peristiwa pengorbanan Bani Israel tersebut, bahwasannya setiap problem kehidupan maka solusinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang ketiga adalah peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang dimuat di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102.
Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ismail sudah dianggap berada di umur yang bisa untuk diajak bekerja sama, maka Nabiullah Ibrahim selaku ayahnya berkata kepada putranya tersebut, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dan aku menyembelihmu di dalam mimpi itu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sungguh kamu akan menemukanku termasuk dari bagiannya orang-orang yang sabar. Hikmah yang bisa kita peroleh dari peristiwa yang ketiga ini, yaitu peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, bahwasannya setiap kebahagiaan dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita tidak boleh mengalahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah makna-makna yang terkandung di dalam pengorbanan yang kita lakukan di dalam hari raya Idul Fitri. Dan bagi orang yang belum mampu untuk berkorban, perlukah iri karena kita tidak mampu kepada orang yang bisa berkorban? Tentu jawabannya adalah iya. Kita harus iri dalam arti iri dan bertekad di dalam hati, kelak ketika kita sudah mampu, kita juga akan berkorban. Dan jangan pernah menyesali takdir bahwa pada saat ini kita belum mampu, sebab Allah adalah zat yang maha tahu terhadap keadaan hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam salah satu hadis qudsinya, inna min ibadi man la yasluhu lahu illa al-ghina walau afqartuhu la fasada haluhu. Sesungguhnya sebagian daripada hambaku terdapat seseorang yang tidak ada kebaikan baginya kecuali kaya, dan jika aku menjadikannya miskin maka rusaklah keadaannya. Wa inna min ibadi man la yasluhu lahu illa al-faqru walau agnaituhu la fasada haluhu. Dan sebagian daripada hambaku terdapat seseorang yang tidak baik baginya kecuali aku jadikan miskin, dan jika aku jadikan orang itu kaya maka rusaklah keadaannya. Berangkat dari hadis qudsi tadi, maka keadaan miskin yang belum mampu untuk melaksanakan kurban di hari raya adalah pilihan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi yang mampu haruslah berkorban dalam rangka mentaati dan patuh terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi mengatakan, man wajada sya'atan la ayyudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana. Barang siapa yang telah mampu berkurban lalu tidak berkurban, maka jangan hadir ke tempat sholatku. Sungguh hadis ini adalah peringatan keras bagi siapa yang sudah mampu untuk berkorban akan tetapi tidak mau berkorban dalam rangka beribadah dan berbagi kepada sesama. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq lis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.